Semangat pagi di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Jika menurut kalender Jawa kita masuk satu suro. Perkenankan terlebih dahulu memohon maaf karena besok hari Minggu itu sebenarnya sudah memasuki minggu ketiga di bulan Agustus 2021 ini. Semestinya seperti yang pernah saya aturkan pada keterangan bulan-bulan yang lalu, bahwa persekutuan doa untuk memasuki minggu ketiga dan selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia. Namun saya baru disadarkan setelah mengunggah renungan kemarin. Hari ini kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan kehidupan di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita akan memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dengan ungkapan Jawa, ucul soko kudangan. Anggota keluarga Allah, pepatah Jawa ucul soko kudangan secara harfiah berarti lepas dari harapan atau cita-cita. Masyarakat Jawa tidak asing dengan istilah kudangan. Anak kecil atau bayi dalam masyarakat Jawa umumnya dikudang atau ditimang-timang sambil berharap dan mendoakan agar kelak menjadi orang yang pandai, berkedudukan baik, berbudi pekerti luhur, dan lain sebagainya. Hampir semua orang tua Jawa melakukan hal demikian pada anak keturunannya. Akan tetapi, tidak semua kudangan atau harapan dan doa dari orang tua itu berhasil untuk dicapai. Ada begitu banyak orang ketika masa kecil dikudang agar menjadi anak yang baik, saleh, pintar, dan seterusnya. Sekalipun demikian, nyatanya yang diharapkan justru bisa kebalikannya. Dia menjadi anak yang tidak baik, jahat, selalu membuat masalah dan
lain sebagainya. Hal yang demikian ketika tidak sesuai dengan apa yang menjadi kudangan ketika masa kecil digambarkan sebagai ucul saka kudangan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ucul saka kudangan. Ketika orang tua memberikan kudangan tetapi tidak mengimbanginya dengan proses didikan atau panggulowentah dalam bahasa Jawa kepada anak-anak yang dikudang. Kudangan, harapan, dan doa hanya menjadi harapan. Atau orang tua yang memberikan kudangan sebenarnya sudah memberikan didikan dengan baik, panggulowentah sebaik-baiknya, bahkan disekolahkan. Setiap hari si anak berangkat dan pulang sekolah sesuai jam sekolah secara umum. Tetapi karena pengaruh lingkungan, tiba-tiba orang tua mendapatkan surat teguran dari sekolah bahwa ternyata si anak sudah tidak berangkat ke sekolah sekian hari lamanya. Pepatah Jawa, ucul saka kudangan, hendak memberikan nasihat bahwa segala sesuatu yang belum terpegang di tangan atau belum dimiliki masih bisa lepas dari genggaman. Sesuatu yang sudah terlihat di depan mata pun bisa saja hilang tak berbekas. Maka dalam hal ini yang dibutuhkan adalah manusia berusaha dengan sungguh, disertai dengan doa yang sungguh dan tulus. Dengan tetap meyakini bahwa Tuhan yang punya kuasa untuk menentukan segala sesuatu, maka manusia tetap mengikuti jalan dan kehendak Tuhan. Setiap orang beragama tentu juga memiliki kudangan atau harapan. Biasanya harapan utama orang beragama atau orang berkeyakinan adalah memperoleh keselamatan atau surga. Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua memberikan peringatan kepada semua anggota keluarga Allah agar jangan sampai ucul saka kudangan ketika beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Leksionari bacaan kedua hari ini memberikan kesaksian kepada kita. Surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 18 memberikan kesaksian demikian. Sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah
kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikian kesaksian surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 18. Anggota keluarga Allah, perkenankanlah terlebih dahulu saya mengulang ayat 17 yang demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Dalam Alkitab Bahasa Jawa terbitan tahun 1994 dinyatakan demikian. Nanging kowe kabeh para sedulur kang kinasih wis padha sumurep perkara kuwi. Mulane padha diawas supaya aja padha kelu ing panasarane wong-wong sing padha ora ngerti karo piwulang sing bener, temahan keselamatan sing kok gondeli kuwi mrucut saka ing tanganmu. Kata jangan kehilangan peganganmu yang teguh di bagian akhir ayat 17 yang di dalam bahasa Jawa dikatakan temahan keselamatan sing kok gondeli kuwi mrucut saka ing tanganmu. Itu berarti setiap orang percaya, termasuk kita, anggota keluarga Allah saat ini, diingatkan agar jangan sampai ucul saka kudangan dalam beriman. Apa sih kudangan dalam beriman? Di depan tadi sudah saya nyatakan, yang diharapkan adalah keselamatan dan memperoleh surga. Anggota keluarga Allah, pergumulannya adalah bagaimana cara supaya setiap orang percaya, setiap kita tidak ucul saka kudangan iman. Ayat 14 menyatakan demikian, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dalam bahasa Jawa
dikatakan, mulane para kekasih, sajrone kowe padha nganti-anti marang dina kuwi mau kabeh, padha ngudiya sak katokmu supaya kowe aja padha gawe dosa. Malah padha tinemu tanpa cacat ing ngarsane Gusti Allah. Padha rukuna karo panjenengane. Dari ayat 14 ini kita mengetahui bahwa orang percaya, setiap kita anggota keluarga Allah juga harus dengan sekuat tenaga menjaga diri agar tidak jatuh untuk berbuat dosa lagi. Jadi, agar ora ucul saka kudangan iman tadi, kita harus tidak berbuat dosa lagi. Tetapi, bukankah sekuat apapun, sepandai bagaimanapun, aku tetap manusia yang lemah dan terbatas? Apakah mungkin aku bisa menjaga diri untuk tidak jatuh, berbuat dosa lagi? Itu biasanya pergumulan-pergumulan yang memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran di dalam kehidupan orang percaya. Anggota keluarga Allah, kalimat akhir dalam ayat 14 tadi, di dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, dalam perdamaian dengan Dia. Dan di dalam bahasa Jawa ditulis padha rukuna karo panjenengane. Kalimat akhir dalam ayat 14 ini bisa kita jadikan pegangan dalam keyakinan bahwa kita bisa menjaga diri untuk tidak terjatuh dalam dosa lagi. Bukankah sejak karya penyelamatan yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus, kita, orang percaya, termasuk kita di dalamnya anggota keluarga Allah saat ini, sebenarnya telah didamaikan atau dirukunkan dengan Allah yang Maha Kudus. Arti diperdamaikan atau dirukunkan dengan Allah berarti dipersekutukan dengan Allah. Karena Allah itu Maha Kudus, yang bisa dipersekutukan, yang bisa dirukunkan dan diperdamaikan dengannya, juga harus dalam keadaan kudus. Untuk itulah Allah berkarya di dalam Yesus Kristus yang mengorbankan tubuh dan darahnya sebagai sarana memperdamaikan dengan Allah. Itu berarti orang percaya, termasuk kita anggota keluarga Allah saat ini, telah terlebih dahulu dikuduskan atau dibebaskan dari pengaruh dosa. Hidup dalam perdamaian dengan Allah adalah hidup dalam keadaan penuh sukacita dan damai sejahtera. Keadaan sukacita dan damai sejahtera inilah yang sebenarnya memudahkan dan memungkinkan orang percaya bisa menjaga diri tidak terjatuh dalam dosa lagi. Gambarannya itu bagaikan orang yang beraktivitas atau bekerja dengan tidak membawa beban apapun di pundaknya akan lebih enteng, lebih mudah menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya dengan baik. Hasilnya akan lebih optimal dibandingkan dengan orang yang ketika beraktivitas atau bekerja masih membawa beban di pundaknya. Di samping tidak optimal, ada kemungkinan bisa tidak terselesaikan karena membawa beban yang berat di pundaknya. Jadi kalau
dosa kita sudah dihapuskan, kita sudah dikuduskan, beban-beban kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita sudah dibuang. Kita sudah terlepas dari beban itu, sehingga kita melangkah lebih enteng, lebih enak. Anggota keluarga Allah, orang yang sadar bahwa beban dosanya telah dihapuskan adalah orang yang hidup di dalam kasih karunia, dan dia semakin mengalami pengenalan akan Tuhan yang maha kasih dan maha baik. Maka Rasul Petrus memberikan penguatan di dalam ayat 18 yang demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Jawa dikatakan demikian. Podo soyo mantepo enggonmu sumende ing sih rahmate Gusti Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Lan mundhao kawruhmu bab panjenengane sarta kaluhurna asmane wiwit samengko nganti ing sak lawase. Orang yang hidup dalam kasih karunia semakin hari akan semakin menyandarkan hidup pada sumber kasih karunia sejati, yaitu Allah yang telah berkarya di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur menerima sabda peringatan hari ini lewat apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus, agar kita tidak ucul soko kudangan iman kita, di mana kita sudah menggapai damai sejahtera, kerajaan surga, dan kita sudah hidup sebagai anggota keluarga Allah, hidup di dalam suasana kerajaan surga. Mari kita menaikkan syukur dan menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini berkarya lewat Rasul Petrus, yang pada waktu itu mengingatkan jemaat dimanapun untuk tidak ucul soko kudangan ketika sudah menerima damai sejahtera kerajaan surga yang telah Engkau berikan lewat karya penebusan Yesus Kristus yang mengorbankan tubuh dan darahnya. Bahkan kami anggota keluarga Allah saat ini juga bersama-sama menerima peringatan itu, di mana kami harus menjaga diri untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan kami diberi penguatan ketika kami sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, sudah diperdamaikan dengan Allah. Kami akan semakin mengalami pengenalan akan Tuhan ketika kami tetap mendasarkan hidup dengan keyakinan iman kami. Layakkan kami menjalani hari ini dengan kuat kuasa-Mu yang kami rasakan dengan segala kondisi dan keadaan, termasuk suasana pandemi saat ini. Bahkan tatkala di antara kami ada yang mengalami kelemahan ragawi, sakit penyakit yang kami rasakan, baik dampak COVID ataupun sakit penyakit apapun, termasuk kelemahan ragawi karena sakit penyakit yang sudah lama, kelemahan ragawi karena usia lanjut. Biarlah kasih kuasa-Mu tetap nyata bagi kehidupan kami setiap anggota keluarga Allah.
Anak-anak kami belajar untuk semakin memantapkan diri akan kuasa-Mu di dalam keyakinan kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan damai sejahtera. Tuhan pun berkuasa menolong mereka. Terlebih di dalam suasana pandemi mereka harus belajar secara daring, Tuhan pun berkuasa. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami lewat para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Tenaga medis, para dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit dan tenaga medis yang lain, biarlah tetap dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau Allah pengayom, Engkau Allah sumber kebijaksanaan dan kebaikan bagi semuanya. Kami menyerahkan hidup di dalam rencana dan kelanjutan hidup ketika mengatasi pandemi COVID saat ini. Program vaksin yang dilakukan bersama-sama, biarlah kasih kuasa-Mu yang menjadi benteng kehidupan atas setiap peristiwa dan kenyataan hidup. Bukan vaksin yang akan kami andalkan, tetapi Engkau Allah yang melindungi dan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang akan menjadikan kebaikan bagi hidup kami, dan Engkau berkenan memakai vaksin untuk menata kebaikan kehidupan manusia di dalam menjalani waktu yang Engkau berikan. Masyarakat diajak untuk bahu-membahu membangun kehidupan menggapai damai sejahtera Tuhan. Tetap kami haturkan dalam tangan kasih kuasa-Mu dengan segala kondisi dan keadaan yang berbeda-beda, termasuk bangunan kerukunan, toleransi antar umat beragama. Biarlah kasih-Mu yang nyata untuk kebaikan bagi semuanya. Itu doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Gereja-gereja Tuhan menjadi pionir menjalani kehidupan agar tidak ucul saka kudangan. Engkau pun menolong, memberkati dengan setiap kondisi dan keadaan di tengah-tengah bangsa yang majemuk ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama menerima berkat Tuhan dan melanjutkan kehidupan untuk tidak ucul saka kudangan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, mengarahkan, menuntun, membimbing setiap anggota keluarga Allah, sehingga di dalam iman tidak ucul saka kudangan. Amin.